103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan pagi hari ini Devi Mania kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Alhamdulillah nih melalui daring Zoom meeting ya. Ada seorang ibu bersama anaknya yang luar biasa. Ada Ibu Rofiko bersama dengan sang putri tercinta. Ini Dek Flora. Betul ya Bu ya? Ya, Halo, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan Ibu dan juga Flora? Sudah dua Sudah. kali. Sudah 2 kali. Wah, Ya. alhamdulillah. Oke, Bu Rofiko, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Temanya mengenai peran keluarga dalam kemandirian anak cerebral palsy. Karena kebetulan ini Ibu Rofiko memiliki anak yang memang luar biasa. Ini mengidap cerebral palsy ya Bu ya. Baik, bisa diceritakan sedikit gak Bu ini latar belakangnya? Sejak kapan gitu sang putri Flora ini mengidap atau sejak kapan Ibu pertama kali mengetahui kalau anak Ibu ini terdiagnosis cerebral palsy, Bu? Ya. Sebelumnya saya salam kenal buat Bu Hmm, Vika dan sahabat-sahabat DFM ya. Saya Profiko Syukur dan ya, ini anak saya siapa? Lola. Lola. Nama Flora. nama panjangnya Flora Rifda. Flora Biasanya Rifda ya? dipanggil ya. Eh, Oke. Kami berdomisili di Solo. Mhm, Sebenarnya gini, Bu, ya, kami mhm. ini sudah 3 kali loh jadi narasumber di DFM. Pertama Oh, tuh waktu Flo masih kanak-kanak, kemudian ah, saat sudah remaja. Nah, iya, sekarang iya, udah iya. masuk kategori usia dewasa. Jadi Iya. alhamdulillah ya, saya seperti diberi kesempatan untuk berbagi Mhm. informasi tentang kasus Flora. Ini saya Oke. sedikit bercerita ya, Bu Vika dan Mhm. sahabat-sahabat DFM, sedikit kasus tentang Flora. Iya. Flora itu usia 2 minggu mengalami diare. Jadi buang air yang Oh. eh, intensitasnya itu sering gitu. Dan Dua ini minggu, dua memunculkan minggu sejak lahir begitu ya, Bu? dilahirkan, ya. Ah, iya, iya, Kemudian iya. terjadilah dehidrasi, kekurangan Oke. cairan. Kemudian memunculkan penurunan berat badan. Nah, Mhm. ini mengakibatkan kondisi yang semakin eh, Menurun saya tuh begitu sedih ya. ya, Mhm. karena kondisi tubuhnya kan semakin kecil, kurus gitu ya. Iya, Akhirnya iya. dokter anaknya menyarankan untuk eh, masuk rumah sakit di kamar bayi resiko tinggi. Jadi Mhm. kamar bayi resiko tinggi ini khusus untuk bayi-bayi dengan kondisi-kondisi yang agak beresiko gitu ya, kasus Oke. medisnya. Ya. Nah, kemudian masuklah di inkubator. Nah, Oke. dalam inkubator itu terjadi kejang, meskipun 1 kali, tetapi dokternya di situ menyampaikan, mendiagnosa dari kondisi yang terjadi gitu. Mhm. Eh, Beliau tuh menyampaikan, Bu, anaknya mungkin menjadi anak yang dengan kondisi cerebral palsy. Saya kan awam ya dengan Ya. kondisi itu. Akhirnya saya cari-cari literatur sendiri saja sampai pada Mhm. kesimpulan, oh saya harus belajar, mempelajari kasus anak saya. Dan alhamdulillah dipandu juga oleh beberapa dokter anak dan para terapis yang memberi saya info-info medis yang alhamdulillah cukup menunjang kepercayaan saya, oh inilah harus saya jalani berdua anak saya selanjutnya. Oke. Yaitu Ini Flo ini usia berapa, Bu, kalau boleh tahu sekarang? usia udah 20 tahun. Oh, sudah 20 tahun. Berarti memang ini memang sejak lahir ya. Lalu ini didiagnosis cerebral palsinya sejak usia berapa, Bu? Mungkin ya saat di inkubator itu sekitar sebulan mungkin ya, Bah, sebulan sejak gitu. usia 1 bulan ya sudah didiagnosis Dan itu cerebral sudah palsy. dilakukan proses terapi itu di dalam inkubator. Terapi fisik, Mhm. fisioterapi. Iya, iya. Oke, Bu, mungkin ini memang satu kondisi yang tidak umum begitu ya. Mungkin pendengar kita di rumah juga mungkin masih belum tahu nih, belum ada bayang-bayang kira-kira eh, s-
penyakit cerebral palsy itu seperti apa sih? Boleh nggak Bu dijelaskan Boleh. apa itu cerebral palsy dari sudut pandang Ibu sebagai orang tua begitu? Eh, ini ya, saya kembali lagi kepada ini sedikit info aja ya. Ini Mhm. saya ada datanya sih Ya. bahwa cerebral palsy itu kondisi terjadinya itu pada saat di dalam kandungan atau Mhm. sebelum lahir, Mhm. kemudian saat dilahirkan, Mhm. yang ketiga itu kondisi setelah dilahirkan atau masa bayi. Nah ini Mhm. Flora dalam kategori yang nomor tiga Yang tadi. ketiga ya, Kondisi- setelah dilahirkan. Kemudian ini ada kondisinya yang seperti saya sampaikan tadi ya, ada diare, Mhm. pemicunya itu demam yang sangat tinggi sebenarnya. Demam yang Mhm. sangat tinggi, kemudian dilakukan pemeriksaan, eh, bertemulah dengan yang namanya virus apa megalovirus apa ya istilahnya kok saya lupa. Oh, Cytomegalovirus inilah yang menyebabkan anak tuh mengalami penurunan berat badan, penurunan kondisi dan berakhir pada penurunan tumbuh kembangnya oke. begitu. Jadi virus yang tadi disebutkan oleh Ibu itu tuh menyebabkan menurunnya tumbuh kembang anak. Virus itu Ya, bukan yang menyebabkan menyebabkan cerebral palsinya, Bu? Bukan? Atau ya itu seperti apa? akhirnya akan Oh, sampai pada oke. kondisi-kondisi itu, kondisi cerebral palsy, Oke. kejang. Jadi di kejang itu apa ya? Ada bagian tubuh di otak tuh kan ada sel-sel banyak ya. Mhm, Kalau mhm. kalau melihat kata-kata cerebral palsy, cerebral itu kan otak, palsy itu cedera. Jadi Oh, ya. cederanya otak gitu ya. Itulah yang menyebabkan salah satunya dari virus cytomegalovirus tadi. Oke, jadi penyakit cerebral palsy ini ternyata disebabkan oleh virus, begitu ya, Bu? Ya. Mm. Ada Oh. juga ini setelah dilahirkan ya. Mhm, Kalau kondisi lain saya tidak membicarakan detail. Misalnya mhm. kalau pada saat bayi dilahirkan, misalnya salah satu contoh terlilit tali Tali pusat, pusar. jadi Oh. dia tidak bisa bernafas, padahal oksigen itu adalah makanan pertamanya si bayi. Itu juga menyebabkan kondisi cerebral palsy. Oke, Tapi itu saya bisa. membicarakan kasus yang ketiga ya setelah dilahirkan. Mhm. Jadi terlilit tali pusar juga bisa menjadi salah satu faktor ya yang menyebabkan anak pada saat setelah dilahirkan jadi seorang pengidap cerebral palsy begitu ya Bu ya. Oke, tadi kan dikatakan anak mengalami diare itu gejala awalnya ya, anak mengalami diare lalu juga demam tinggi. Dehidrasi, Mhm. Nah, demam itu dulu, kemudian diare, oke, demam dulu dehidrasi, kemudian diare. penurunan berat badan, kemudian Oke. kejang. Oke, Nah, nah itu kan gejala awalnya sehingga mm, Flo didiagnosis mengalami cerebral palsy begitu ya. Nah, kalau misalkan eh, kondisi cerebral palsy-nya itu seperti apa Bu biasanya detailnya? Apakah dia sering tiba-tiba kejang atau seperti apa? masa kejangnya Flora itu berbeda ya. Mhm, Tidak, alhamdulillah saya menyampaikan alhamdulillah memang kejangnya itu cuma sekali di dalam inkubator. Tetapi mhm, itu juga sudah merusak sel-sel di syaraf otaknya. Itu yang mhm, menyebabkan kondisi cerebral palsy, eh, penurunan kemampuan tumbuh kembangnya. Ini mhm. mungkin pertanyaannya itu Mbak Vika ini ya, tanda-tanda kali ya, tanda-tanda yang terjadi pada Flora ya gitu ya. Mhm, mhm. Eh, Apa yang jadi dirasakan begitu? ya, Apa yang mungkin terhambat begitu maksud saya Bu? tanda-tanda dulu ya. Saya Mhm, sedikit sekedar ini ya, sedikit menjawab pertanyaan ini. Saya ingin memberikan sedikit info bahwa cerebral palsy itu kan ada tiga jenisnya. ya. Berdasarkan gangguan gerak ya. Mhm, Berdasarkan gangguan gerak tuh di sini ada infonya saya tulis ada kekakuan otot atau mhm, spastisitas, ada mhm. gerakan yang tidak terkendali atau diskinesia mungkin Mbak Vika pernah lihat yang geliat-geliut gitu ya, ada anggota tubuh Ah, yang geliat-geliut ya itu ya. diskinesia. Mhm, Kemudian ada gangguan keseimbangan dan koordinasi yang dinamakan ataksia. mhm. Flora masuk dalam kondisi ataksia. Kemudian Oke. masuk pada kategori spastiknya, kekakuannya, Mhm, flora termasuk pada kondisi hemiplegis spastik, yaitu hanya mempengaruhi satu bagian, sebelah bagian dari tubuhnya, entah kanan atau kiri. Tetapi flora ternyata sebelah kirinya
terkena kondisi hemiplegi spastik. Jadi dari atas sampai bawah. Kondisinya apa atau tanda-tandanya apa yang Mhm. bisa terlihat gitu ya. Ya. Saya sebagai ibunya itu bisa melihat dengan jelas tanda-tanda itu. eh, Dia mengalami tremor atau apa ya Tremor. gerakan ritmis yang dia tidak bisa mengendalikan. Jadi Mhm. kayak apa ya gerakan jujut gitu. Seperti Itu dia tidak bisa. tangan-tangan bergetar, mungkin begitu, Bu? Iya, tapi cepat gitu. Itu di sebelah Mhm. kirinya. Kemudian salah satu yang hal jelas yang saya lihat adalah bola mata di sebelah kirinya itu kalau orang Jakarta bilang jereng ya. Ah, Nah, itu ya. jereng. Juling ya. Iya, iya, iya. Kemudian kondisi lainnya itu dia sulit mengangkat kaki kirinya dengan eh, apa ya lebih tinggi gitu ya. Jadi Oke. sulit tidak bagus lah gitu. Mhm, Eh, mhm. Masuk lagi kepada pemikiran saya bahwa apa yang harus saya lakukan. Eh, Harus dilakukan intervensi dari bidang medis ya. Mhm. Itu apakah itu dokter atau para terapis untuk memunculkan kemampuan-kemampuan Flora. Akhirnya Iya. sejak itulah Flora mengalami menjalani terapis-terapis apakah itu terapis fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, kemudian penggunaan alat bantu. Nah, ini juga Mhm. Flora mengalami itu, menjalani itu. Oke. Alhamdulillah ya, dengan intervensi itu banyak hal teratasi. Eh, Mhm. jadi tremornya tuh hilang loh Mbak Vika, Bu Vika. Oh, Tremornya nggak hilang. hanya berkurang tapi hilang ya? Sampai sekarang tidak pernah muncul lagi. Tremor Hmm. hilang, kemudian bola matanya tidak juling lagi. Itu Ah, saya lihat ya. sejak kemampuan dia berjalan di usia sebelum 2 tahun. Kemudian dia mampu mengangkat kaki kirinya dengan ya lumayan tinggi lah dari sebelumnya. Itu banyak hal teratasi ya. Tentu Oke. saja itu merupakan apa ya kebahagiaan buat saya Ya, bahwa sedikit kecil apapun progres yang dia dapat tuh saya mhm. mensyukuri. Oke. Saya pikir itu tanda-tandanya. Oke, tapi mohon maaf sebelumnya Bu, berarti sebelum menjalani ragam apa namanya Terapi, terapi begitu, terapi ya sebelumnya kaki kirinya apakah bisa berjalan atau bagaimana Bu sebelumnya? bisa, bisa seperti anak dengan kondisi ataksia, hemiplegi, Mhm. spastik itu bisa bisa melakukan aktivitas, tetapi tadi Mbak Vika Tremor itu ya? Oh, gerakannya gerakannya kurang 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 bagus. seimbang. Nah, Mhm. kurang bagus. Jadi ya itu tadi ya benar kata Mbak Vika, ada ketidakseimbangan gerak, nah itu Mhm, mhm, intinya. mhm. Oke, berarti Flo ini menjalani rangkaian serangkaian terapis ini sejak usia berapa, Bu? Di dalam inkubator sudah dilakukan terapi fisik. Oke, berarti Jadi sejak dokternya bayi sudah ya, sejak melakukan didiagnosis massage, ya, sudah melakukan massage, itu kan bagian dari eh, terapi terapi. fisik. Oke, berarti apakah sekarang Flo masih menjalani terapi juga, Bu? Masih menjalani terapi. Jadi begini Mbak Bu Vika, Mhm, dokter dan terapis itu menyampaikan pemahaman kepada saya bahwa kondisi cerebral palsy itu adalah kondisi menetap, ya. mhm. Kondisi menetap tidak bisa sembuh. Ah, Tetapi dalam iya. tanda kutip kan ada apa sih? Tetapi ada bagian lain yang masih baik gitu. Nah, Mhm, bagian yang mhm. masih baik atau sel-sel yang masih baik inilah yang kita stimulasi supaya Ya. dia bisa bisa berkembang dengan baik. Dan ini nanti kaitannya dengan kemandirian dia, Mbak Tika. Dia bisa Mhm, melakukan mhm. banyak hal dari proses terapi yang dia jalankan. Oke, oke. Nah, sekarang sampai sekarang kan usia Flo ini sudah 20 tahun ya, Bu ya? Ya, Sekarang terapi apa yang masih dijalankan hingga saat ini, Bu? banyak banyak semua dijalankan. Mhm. Kemudian sebenarnya dari fisioterapi itu nanti ada pengembangannya ada hidroterapi. Kita Mhm. terapinya dilakukan di air. Kemudian tuh nanti Ah, ada apa ya? Kalau saya sama Flo tuh nanti apa ya? Ada diversifikasi kegiatan lah gitu ya. Kami melakukan kegiatan yoga. Sebenarnya mhm. bukan hanya untuk healing ya. Tapi flow ini kan ada kebosanan Iya. menjalani kegiatan tapi yang seperti klinik-klinik lakukan.
Jadi Mhm. kami, saya bersama Floy kita latihan gerak yang lain yang ada memunculkan fun gitu ya buat Oke. Floy. Dan dia senang, senang sampai sekarang menjalani. Kemudian ada terapi, okupasi terapi yang kami jalani. Itu juga nanti ada bagian-bagiannya Bu Fika, banyak sekali. Terapi Oke. wicara, eh, kemudian ada kegiatan flow tuh sebenarnya banyak ya. Ada Mhm. les-les yang dia datang ke rumah. Oke, oke. Kalau terapinya sendiri, Bu, itu di rumah sakit atau di rumah juga ada petugas kesehatan yang datang ke rumah atau seperti apa? Ada kita datang ke klinik dan ada Mhm. juga yang terapisnya datang ke rumah atau visit ke rumah. Oke, itu intensitasnya dalam waktu 1 minggu bisa berapa kali terapi, Bu? Atau setiap hari atau seperti apa? Tiap hari, Setiap hari kecuali hari terapinya ya. Sabtu. Kecuali hari Kecuali hari Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu mungkin libur ya, istirahat ya. Memang Eh, kliniknya libur. oh, memang kliniknya Kliniknya dan libur. terapisnya libur. Oke, oke. Nah, ini Bu, setelah menjalani ya sebagai orang tua yang memiliki anak dengan kondisi luar biasa, apa saja nih Bu tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam merawat anak dengan cerebral palsy sejauh ini, Bu? Kalau dari awal tuh pada saat dokter tuh menyampaikan lo itu kondisi akan apa menjadi anak dengan kondisi cerebral palsy. Saya kesulitan Mhm. mencari saat itu ya mencari Ya. literatur yang berkaitan dengan cerebral palsy karena Mhm. belum booming ya karena yang booming saat itu autis kondisi Iya, kondisi tapi autis. kan ini berbeda. Ini bukan autis ya. Literasinya banyak sekali di buku-buku Mhm. yang mendukung tentang info-info autis. Tetapi kalau kondisi cerebral palsy itu bisa kita dapatkan di buku-buku medis atau buku-buku kedokteran dan banyak itu berbahasa Inggris. Akhirnya Mhm. saya eh, bersama keponakan tuh saya kerahkan ya, keponakan saya untuk mencari info-info lain gitu. Ya. Oke, berarti memang pada saat dulu, ini sekitar 20 tahun yang lalu ya, memang belum umum mungkin ya kondisi atau penyakit anak dengan kondisi penyakit cerebral palsy begitu. Jadi agak-agak kesulitan untuk menemukan literasi informasi mengenai penyakit ini, mengenai cerebral palsy ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah teratasi, Bu. Apakah ada eh, apa ya, hambatan-hambatan lain atau tantangan-tantangan lain mungkin Bu yang dirasakan selain itu selama menjalani? Saya bukan tipe orang yang apa sih hambatan kemudian saya mundur gitu ya atau Mhm, saya mhm. jadi malas enggak justru saya malah semangat pengen cari tahu apa ya ini apa bagaimana Ya. cuma ada satu kasus di dalam okupasi terapi itu ada regulasi emosi gitu ya itu Mhm. emosi yang berkaitan eh oleh apa dari anak-anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan termasuk Mhm. cerebral palsy itu agak kesulitan ya buat saya. Jadi flow itu gampang gampang melankolis kalau Oke, ada jadi sesuatu yang ko- sedih gitu. kondisi emosinya juga terpengaruh ya, kondisi emosinya tidak stabil begitu ya, Bu ya? Mm. Dan itu Oke, ada terapi yang masuk di area terapi okupasi. oke. Sejauh ini berarti sudah menjalani terapi. Apakah pengontrolan emosinya menjadi lebih baik, Bu? Banyak hal itu ada. Saya percaya sekali ya dengan Mhm. para terapis yang hadir gitu, intervensi Flora. Mhm. Karena terus terang ya, maaf nih para dokter, terapis-terapis itu justru lebih pinter. Karena mungkin pasiennya banyak ya. Dari Jadi berdasarkan pengalaman mungkin ya, Bu ya? ya berdasarkan Mhm. pengalaman, jadi ilmunya jauh lebih banyak gitu. Nah itu Ya. penanganan kasusnya pada anak-anak ABK tuh mereka jauh lebih lebih baik gitu. Dan itulah ya kegunaan kita tuh melakukan hubungan sosial dengan para terapis supaya kita mendapatkan juga info-info dari mereka Ya. kita. Nah, itulah yang saya lakukan. Oke, berarti sekarang Ibu Rofiko menjalin hubungan yang baik ya, menjalin komunikasi yang baik dengan banyak terapis begitu, Alhamdulillah. agar bisa Alhamdulillah. mendapatkan terus mendapatkan informasi agar memudahkan ya untuk perkembangan flow dalam sehari-harinya ya. Oke, Bu Rofiko, menurut Bu Rofiko sendiri sejauh mana peran keluarga ini bisa mempengaruhi perkembangan anak dengan cerebral palsy, Bu? Saya sampaikan ini penting sekali ya. Karena Mhm, kan eh, keluarga itu
eh, kita si anak ABK ini kan hidup dalam keluarga, Mhm. hidup dalam keluarga, bertemu dengan siapapun yang ada di keluarga. Kalau dengan ayah ibunya biasa ya, Iya. mungkin juga di yang lebih luas itu ada eh, eyangnya gitu, eyang kakung utinya, om, tante, sepupu-sepupunya. Dan itu Mhm. alhamdulillah dalam keluarga kami tuh apa ya, hubungannya baik gitu, saling mendukung. Mhm. Dan banyak hal dari hal-hal kecil itu menjadi pembelajaran buat Flora. Jadi apa aja tuh yang disampaikan, oh jadi media belajarnya Flora. Ini satu cerita ya Bu Vika dan para Mhm. sahabat. Eh, saat yang utinya Maas masih ada, kemudian Flora tuh ulang tahun gitu. Iya. Eh, yang utinya tuh hadiah-hadiahnya tuh unik-unik gitu ya menurut saya dan Mhm. itu jadi media belajar. Pernah menghadiahkan sisir dengan cermin itu kan unik itu buat saya ya, Oke. anak dihadiahin sisir dan cermin ternyata itu entah ya mungkin juga mempelajari ya yang uti. Eh, Mhm. buat Flora itu jadi belajar untuk motorik motorik halusnya dia bisa menyisir rambutnya dengan Ah, benar, dia memakai cermin untuk pakai bedak gitu ya. iya, Kemudian iya, suatu saat iya. ulang tahun lagi eyangnya menghadiahkan dompet gitu. Nah, ini kan juga Ah, media belajar buat Flora. Dia harus belajar saving money. Ini sampai sekarang juga ada Bu hmm. Fika, dia belajar saving money, menggunakan uang yang dia dapat untuk kebutuhan-kebutuhan yang tepat gitu. Oke, wah luar biasa sekali berarti ya. Selain didukung penuh oleh ibu sebagai sang ibunda juga keluarga sekitar seperti Eyang Utinya juga mendukung penuh memberikan support ya dengan memberikan hadiah-hadiah unik yang memang bisa merangsang motorik halus flow ya. Oke, Bu, kira-kira ada lagi nggak Bu dukungan dari keluarga yang lain begitu yang dilakukan sehari-hari untuk membantu agar flow ini bisa lebih mandiri begitu? Banyak hal ya Bu Fika, Mhm, terutama sepupunya, baik itu yang di Jakarta ataupun yang di Solo. Jadi mhm, kalau saya titip gitu, kebetulan saya istri pegawai negeri sipil, jadi kita suka jalan gitu kan ya. Ada mhm. tugas kemana, lo biasanya saya titipkan ke sepupu. Itu ya banyak mendapatkan pelajaran bahwa tidak harus bersama mamahnya. Jadi dia Mhm. harus belajar banyak hal dari orang lain gitu. Oke, tapi Flo ini ketika berpisah dengan sang ibunda, ini dia bagaimana responsnya? Apakah dia sedih harus berpisah atau dia Sedih, mengerti sedih. Nah itu tadi berkembali lagi kepada regulasi emosi? emosi Iya. yang masih dari sampai sekarang. Oke, berarti sekarang kalau misalkan harus berpisah dengan ibu, misalkan Flo-nya harus dititip dulu, bagaimana respon Flo? Sedih ya pertama, sedih Mhm. nggak? Oh, tetapi harus dia itu belajar ya. Lama kelamaan dia akan tahu bahwa tidak bersama terus gitu, karena harus ada jeda kita pisah dulu. Eh, Oke. Kayaknya saya tuh bikin ponakan saya ya tahu bahwa ini bikin jadwal ini Mhm. mama pulang hari ini dan dia harus mencontreng gitu ya. Oh ini hari Senin mama belum pulang, mama seminggu 2 minggu dia makin kesini dia makin gembira. Oh Oke. besok. Oke, Bu Rofiko kita lanjut lagi ya. Ini kan tema kita pada pagi hari ini mengenai peran keluarga ya dalam kemandirian anak cerebral palsy. Nah, karena kita bicara terkait peran keluarga, ada nggak sih Bu ini pembagian peran begitu dalam keluarga, misalnya antara ibunya Flo dan juga ayah Flo atau saudara lainnya dalam menjaga dan juga merawat Flo? Em, Agak kesulitan ya Bu Fika karena ayahnya Flo itu kan bertugas di apa pindah-pindah kami ya. Jadi Oh, di Gorontalo kah, nanti di Bali atau di kemudian di Riau, oh kemudian di begitu. mana lagi gitu. Iya, Jadi iya. eh, Flo ikut, selalu ikut. Jadi Mhm, agak kesulitan bagi saya untuk mendapatkan terapi yang apa ya istilahnya tuh intens gitu ya. mhm, Ada di mana di sebuah tempat terapi, tetapi terus terang ini eh, terapi yang terbaik itu menurut saya adanya di Pulau Jawa. mhm. Itu jadi terfasilitasi ya kalau di kota-kota besar di Pulau Jawa. Termasuk di Solo. Karena memang di sini kan ada akademi Polteknya yang melingkupi fisioterapi, terapi bicara, kemudian okupasi itu ada di sini. Kemudian dokter-dokter yang
eh, berkaitan dengan itu juga ada di sini. Dan itu Oke. kesulitannya yang buat saya mengembangkan flora ini enaknya mau apa ya saya bikin. Akhirnya gini Bu Fika, Mhm, untuk kemandirian kemandirian flora itu saya membuat membuat maksudnya saya menyebutnya sebagai kurikulum rumahan gitu ya. mhm. Kurikulum rumahan ini berisi diantaranya salah satunya adalah eh, apa ya mata pelajaran tentang ruang-ruang di rumah. Karena kan anak saya kan lebih banyak eksplorasinya di rumah, Di jadi rumah, eksplorasi ada iya. di rumah aja gitu. Jadi Oke, saya oke. hampir jarang belajar di luar dulu, di rumah dulu Mhm, saja dia fokuskan. Jadi ada mata pelajaran ruang-ruang, ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dan ya. sebagainya. Misalnya nih salah satu contoh ya, Flora eh, di ruang kamar tidur gitu. Ini saya perkenalkan ini ada bantal, ada guling, ada tempat tidur. Di tempat tidur ada bantal, ada guling, kemudian ada kasurnya. Ini ada sarung bantal, sarung guling, ada spray, kemudian ada lemari tempat kita menaruh pakaian. Dah, itu Flora mempelajari itu lama Mhm. sekali, tidak instan ya, Oke, berbulan-bulan, bahkan mungkin banyak bertahun-tahun. oke. Berarti Tetapi ibu yang sampai sekarang, yang terjun alhamdulillah. mengajarinya ibu ya? Iya, iya. Mhm. Alhamdulillah sekarang hal itu sudah dia Sudah lampaui ya, paham ya? sudah paham. Dan kalau kotor langsung ganti dan Oke. bisa melakukan. Jadi itu saya Bu, lepas tangan. mohon Lagi maaf, satu lagi, Flo ini punya saudara kandung, adik atau kakak? ini anak tunggal Oh, anak tunggal. Oke. satu Oke, satu anak tahun. tunggal ya. Dan saya Oke. satu lagi ya, Mhm, ini mhm. satu lagi saya sampaikan eh, apa termasuk kemandirian, maaf, kemandirian pada saat dia menstruasi Ah, atau iya, datang bulan. karena Ini sudah usia ya menstruasi alhamdulillah juga ya. menurut saya ya, menurut Mhm. saya 80% Flo sudah bisa mengatasi itu. Alhamdulillah saya jadi tidak terlalu memikirkan itu. Kenapa gitu? Ini saya mungkin beberapa yang melihat tayangan ini bisa mengetahui bahwa saya tuh ada geng itu ya, gaya geng Mhm. di kampus. Ada salah satu teman tuh memberikan saya buku-buku apa ya, text card gitu, dan itu Oke. sangat membantu sekali bagi saya untuk memunculkan kemampuan flow mengatasi kalau saat datang bulan. Ini salah satu Oh. contohnya ya. Ini ada buku pubertas gitu. Mhm, Kemudian mhm. apalagi tuh? Ini ada menstruasi. Nah, ini Oke. bagus sekali nih Bu Fika. Jadi dari situlah Flo, anak cerebral palsy atau sebagian besar anak-anak berkebutuhan khusus itu kan belajarnya harus visual ya, harus Ya, fisik gitu ada. aha, Nah, ini ada dia melihat gambarnya ya. gambar, Oke, oke. lihat gambar. Misalnya apa? Bagaimana dia kalau tumbuh besar, kemudian tumbuh tumbuh buah dada, ada rambut ya Mhm. gitu-gitu. Itu saya Oke. eh, apa menyampaikannya dengan bahasa kami aja dan dia Oke, paham. oke. Berarti sampai sejauh ini, Bu, sampai sekarang usia Flo di usia 20 tahun ya. Kegiatan apa saja Mm. yang saat ini sudah bisa dilakukan Flo secara mandiri, Bu? Banyak hal ya, mungkin 80. Oh ya, ini salah satu. Terapis para terapis tuh selalu menyampaikan kemandirian, kemandirian, kemandirian. Yaitu Mhm. kemandirian dalam area domestik. Ya. Karena flow ini masuk kategori disabilitas intelektual, itu Mhm. akan kesulitan memang untuk mempelajari yang sulit ya. Tapi Mhm. di hal-hal yang bersifat dasar, kemampuan-kemampuan dasar, itu saya bisa menyampaikan tuh 80% flow sudah bisa gitu. Oke, Hmm, seperti kecuali ya, seperti makan misalnya bisa sendiri, Bu, bisa, atau bagaimana? alhamdulillah. Bisa, semua bisa di dalam rumah bisa. Sampai membantu memasak, Oke, wah, membantu sering bantu memasak. masak ibu juga ya. Hebat, Flo, Kecuali ya Bu Fika keren. ya, kecuali Bu Fika ke hal-hal yang sulit, misalnya kemampuan dia berpikir, Mhm, mhm, mengatasi problem, mhm. kemudian menghafal sesuatu, mengingatnya, itu agak kesulitan buat Iya, dia. iya. Nah, Tapi, kemudian kalau memahami uang, tapi itu dari ah. masih proses belajar. Iya, iya. Tapi kalau misalkan tadi mohon maaf seperti menstruasi, begitu Flo sudah bisa membersihkan dan merawat dirinya Ya, sendiri begitu ya, Bu ya? ya alhamdulillah Oke, wah sudah. keren banget Flo, keren. Oke, Bu. Sejauh ini, apakah Ibu
pernah mengalami rasa lelah begitu Bu, atau misalkan merasa pernah putus asa dalam melatih kemandirian flow begitu. Bagaimana cara Ibu untuk memaintenance atau apa ya, menjaga harus tetap semangat nih dalam menjaga dan merawat flow begitu Bu? Alhamdulillah kata teman-teman saya ya, saya kayaknya orangnya happy terus. Wah, Happy, berdua alhamdulillah. plotnya happy. Jadi kami tuh punya trik ya, Bu Vika. Mhm. Kami tuh Bagaimana? kan belajar terus ya, keseharian itu belajar. Saya Iya, mendampingi, membersamai Flo lah untuk belajar. Flo juga belajar. Sesungguhnya kami ini sebenarnya berdua sedang proses belajar terus. sama-sama belajar Itu kan ya. selalu ada kelelahan ya, entah Mhm. kelelahan fisik dan Flo juga kelelahan di otaknya gitu. Mhm. Itu kita punya trik, itu ada, kita tuh penyuka kuliner. Jadi kita Ah, kalau ada hari, nggak hari libur aja ya, kalau udah selesai terapi gitu, ada jam sekian, ya kita makan di mana. oh, Kemudian hari Sabtu kita kemana gitu. Itu jalan-jalan juga ya, ya jalan-jalan, jalan wisata itu kuliner. sampai saat ayahnya tugas di Bali itu Mhm. kami bersama supir bertiga dari Solo menuju Bali via darat loh Bu Vika, Wah, naik mobil sendiri dua eh dua 15 jam. wah, itu sekalian jalan-jalan Nah sih itu ya. tuh sebenarnya Flow itu belajar, belajar. Iya. Saya membuka wawasan kepada Flow itu untuk mempelajari banyak hal termasuk perjalanan, ketemu orang, bagaimana naik ferry, Mhm. beli tiketnya, terus lihat Ya, laut gitu. Gitu-gitu deh Bu Fika. oke, wah Pelajaran keren yang ya. tidak ditulis di dalam buku-buku atau literasi manapun. Iya, dan memang kalau misalkan sambil jalan-jalan begitu bisa mempengaruhi ke eh, hatinya juga ya, bisa membuat happy, bisa bikin bahagia begitu Iya. ya Bu ya. Oke, Mm. Ibu apakah Ibu tergabung ke dalam komunitas tertentu, misalkan yang memiliki anak-anak yang serupa gitu seperti Flo kondisinya, atau bagaimana untuk Iya, mendapatkan Alhamdulillah. support? Alhamdulillah di Solo tuh banyak ya Bu Fika. Mhm. Ada komunitas-komunitas termasuk komunitas khusus cerebral palsy itu ada. Jadi kami tuh saling menguatkan gitu. Mama-mamahnya, anak-anaknya saling menguatkan. Kok kami ini kayak ada geng itu, geng lagi ya Bu Fika. Ada geng kita sedikit sih, nggak banyak karena kita Iya. pernah pernah ada di dalam satu klinik gitu menjalani Mhm. proses terapi dari anak-anak kecil sampai besar. Jadi kita tuh suka ya kalau ada waktu luang eh, ketemu gitu, berbagi hal atau ya sekedar main-main kemana lah gitu. Oke, bisa bikin fun juga ya, ketemu dengan banyak orang Iya, dengan kondisi yang sama juga ya Bu ya. iya. Ada Oke Bu, satu lagi ya Bu Tika apa ya, tuh? kalau kami tuh seringnya melakukan ini misalnya Hari Cerebral Palsy kita melakukan kegiatan apa gitu. Oke, Kemudian bersama teman-teman di hari komunitas ya. iya, Mhm. hari 17 Agustus, Flo juga dan teman-temannya ikut. Oh, 17 Agustus hari kemerdekaan kan mereka juga belajar gitu di situ. Kemerdekaan dan kita harus bahagia gitu. Kemudian belajar banyak hal nih tentang tentang perayaan-perayaan juga. Oke, ikut merayakan, ikut menyemarakan ya. Apakah pada saat Agustus biasanya ini mengadakan lomba juga nih Bu dengan Ada teman-teman lainnya lombanya ya? Lomba sama apa? Biasanya lomba apa, anak-anak Flo? apa lomba makan kerupuk ya. Lomba makan kerupuk. Terus mama-mamanya juga ikut lomba. Kemudian kan sekalian belajar, misalnya nih ya, salah satu lombanya sekalian anak-anak cerebral palsy itu kan eh, belajar tentang warna. Jadi Mhm. warna ini sama warna ini disamakan sambil eh, misalnya pakai kursi roda tentu saja dibantu mamahnya gitu ya. Terus Oke. yang kayak aku sudah bisa jalan ya menyamakan, oh ini masuk ke sini, warnanya merah ke sini nih gitu. Oke, Bu, apa nih harapan, pesan Ibu, mohon maaf, apa pesan Ibu untuk para orang tua yang juga memiliki anak dengan cerebral palsy, Bu? Apa ya? Ini saya mencatat sih Bu Vika. Mhm. Nanti maaf ya kalau dianggap gaya-gayaan. Oh, nggak apa-apa dong. Em, Kalau dari saya pribadi ini menyampaikan tuh gini, janganlah keterbatasan anak kita tuh menjadi keterbatasan kita juga untuk Mhm. mengembangkan ananda kita yang eh, spesial gitu. Jadi Mhm. berikanlah dukungan, fokus pada potensinya, bukan pada keterbatasannya. Kemudian satu lagi tuh jadilah orang tua pembelajar. Jadi Mhm. pelajari kasus anaknya sehingga nanti tuh akan muncul ide-ide bagaimana
yang harus kita lakukan untuk kemajuan anak kita. Eh, Satu lagi, setiap progres sekecil apapun menuju kemajuan itu adalah keberhasilan yang patut dirayakan dan ucapkanlah alhamdulillah. Selalu bersyukur, jangan lupa untuk bersyukur ya Bu ya. Oke Bu, ini terakhir pertanyaan dari saya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk anak, keluarga, dan juga masyarakat terkait isu cerebral palsy Bu? Monggo silahkan. Em, Kalau menurut saya negara, pemerintah ya, sampai saat ini yang saya rasakan di Solo tuh sudah banyak sudah banyak mendukung kondisi-kondisi ABK secara keseluruhan, termasuk kondisi cerebral palsy. Kalau di Solo ini Bu Fika, setiap kali ada pembangunan, Mhm. biasanya itu disesuaikan dengan, jadi kita tuh diikut sertakan gitu loh Bu Fika, apakah Ya, pembangunan ini memberi manfaat buat eh, anak anak-anak ABK ABK begitu ya. atau Mhm. disabilitas. Kemudian kalau tadi apa secara keseluruhan sih itu aja sudah bagus ya. Mhm. Baik, Masyarakat satu lagi ya, masyarakat boleh boleh. Untuk masyarakat untuk silahkan. masyarakat kepada anak-anak spesial gitu, Mhm. janganlah meremehkan, Mhm. jangan sinis gitu ya pandangannya, Ya. jangan apa ya, janganlah memberi suatu hal-hal yang buruk gitu. Dukunglah, sapalah, senyumlah kepada anak-anak spesial dan apa ya, berikanlah ruang pada kami semua termasuk orang tuanya untuk menjadi satu bagian dengan masyarakat. Wow, mantap. Terima kasih banyak Bu Rofiko dan juga Flo ya sudah meluangkan waktunya nih untuk berbagi inspirasi di talk show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Abis ini mau ngapain Flo rencananya nih? Agendanya hari ini mau ngapain Flo? Mau ini ada mau ke sebuah TK, Mhm. kita mau membagi brosur. Iya, satu lagi ya Bu Fika, di belakang kan Bu Fika ada ini ya, kami kan tuh ada Boleh, persewaan boleh. kostum. Ah, Ini kan ada iya. persewaan kostum, ini sudah kami jalani sekitar 7 tahun. Ini Oke. karena apa ya, antusias Flora kepada baju-baju adat, karena kan tadi saya sampaikan ya, kan suka ikut ayahnya ke daerah-daerah. Jadi sudah Mhm. melihat oh begini, dan kemudian kami membuka buku-buku cerita yang ada baju-baju adatnya, dan dia suka, akhirnya kami wujudkanlah dalam bentuk usaha ini. Oke, Gitu Bu jadi Fika. saat ini sedang menjalani usaha menyewakan baju-baju adat Iya, tradisional Indonesia begitu iya. ya. Wah, keren banget. Mendukung kemampuan Flora untuk berkomunikasi dengan dan bersosialisasi dengan para penyewanya, Oke. dengan para penyewa. Oke, sukses terus untuk Flora ya. Semangat. Mohon Mudah-mudahan maaf ya Bu usaha Tika, tidak apa-apa. mohon Terima maaf kasih kalau banyak. ada info-info yang kurang berkenan atau kurang Tidak, detail. sama sekali tidak. Kami sangat tergugah ya dengan kisah Flora yang begitu menginspirasi. Flora, mudah-mudahan lancar hari ini untuk aktivitas dan juga agendanya ya. Mudah-mudahan Terima lancar juga. kasih. Sukses juga untuk Terima usahanya kasih. ya. Untuk DV Mania juga terima kasih sudah mendengarkan, sudah stay tune. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini bisa menginspirasi kalian semua dimanapun berada ya. Karena ini sudah mau jam 10. Vika izin undur pamit. DV Mania selamat menjalani aktivitas di hari Senin ini. Kita bertemu lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri dan juga pagi-pagi happy berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.